Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama saya dalam channel Satu Hari Satu Hadis. InsyaAllah bermanfaat untuk kita. Kali ini saya akan membacakan hadis tentang taubat. Bagaimana Rasul menganjurkan kita bertobat dan apa pentingnya kita bertobat. Mari sama-sama kita dengar nasihat dari Nabi Muhammad SAW mengenai taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terus bacaan hadis harian dengan cara subscribe channel ini. Terima kasih dan jazakumullah khairan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membuka lebar-lebar tangannya atau rahmatnya pada malam hari agar orang-orang yang berbuat jahat pada siang hari bertaubat, dan Allah membuka lebar-lebar tangannya atau rahmatnya pada siang hari supaya orang-orang yang berbuat jahat pada malam hari bertaubat. Demikian seterusnya sehingga matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim, bab diterimanya taubat dari dosa-dosa, hadis nomor 6989. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmizi. Katanya ini hadis hasan gharib, bab Allah menerima taubat hambanya, hadis nomor 3537. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertaubat setahun sebelum tiba kematiannya, atau sebulan, seminggu, sehari, sesaat, kurang dari 20 menit, bahkan selama waktu antara 2 kali memerah susu unta, maka akan diterima taubatnya. Hadis riwayat Hakim 4 Romawi _ 258. Kita lihat saudaraku yang dirahmati Allah, begitu besarnya rahmat dan ampunan Allah. Allah membuka pintu taubat siang dan malam untuk kita, mau kembali atau tidak. Kita memang pernah berdosa, pernah berbuat maksiat, pernah berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi Allah masih membuka pintu taubat untuk kita sebelum nyawa kita ditarik oleh Allah, sebelum nyawa itu sampai di tenggorokan, maksudnya sudah hampir mati. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah, jangan disia-siakan kesempatan kita selama di dunia ini. Walaupun kita dulu banyak melakukan dosa, maksiat, segeralah kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Seandainya kita masih ada rasa ingin kembali kepada Allah, rasa berdosa, walaupun sedikit, itu akan menjadi bekal kita untuk membukakan hati agar kita bertobat kepada Allah. Yang jadi masalah adalah ketika kita berbuat dosa, kita tidak sadar lagi sebenarnya itu dosa. Itu maknanya hati kita sudah hitam dan kelam dan ditutup oleh banyak maksiat dan dosa-dosa. Oleh karena itu, banyaklah beristighfar. Astaghfirullahalazim ketika kita melakukan dosa. Karena dengan beristighfar, insyaallah Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa telah melakukan satu kesalahan atau melakukan suatu dosa, kemudian ia menyesal, maka penyesalan itu adalah kifarat penghapus dosanya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman 5 Romawi _ 387. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap anak Adam pasti berdosa dan sebaik-baik orang berdosa adalah yang banyak taubatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Katanya ini hadis sahih, bab seorang mukmin merasa bahwa dosa-dosa seperti gunung. Hadis nomor 2499. Gitu saudaraku yang dirahmati Allah, mengenai taubat ini, Masya Allah ya, orang-orang yang bertaubat itu orang-orang yang beruntung. Taubat harus paham juga syarat-syaratnya.
ketika kita sudah bertaubat, ada niat memang dalam hati sungguh-sungguh tidak mau mengulangi perbuatan itu. Tapi seandainya kita bertaubat kemudian kembali lagi, bertaubat kembali lagi, bertaubat kembali lagi, terus saja lakukan taubat itu. Jangan berhenti dari rahmat Allah. Karena sebenarnya dengan taubat-taubat yang kita lakukan, insyaAllah Allah akan menarikkan rasa untuk berbuat maksiat itu. Karena memang setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Dia akan terus berusaha, walaupun kita sedang tidur, mereka akan terus menggoda kita. Tidak akan pernah berhenti 24 jam. Makanya dengan adanya rasa taubat ini, kita akan lebih dekat kepada Allah dan setan pun akan menjauh. Intinya setan itu senang dengan apa yang dilarang oleh Allah. Senang apa yang menjadi larangan Allah. Misalnya kita melakukan perbuatan dosa mencuri, setan suka. Sedangkan dosa mencuri itu menjadi sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Makanya kita perlu beristighfar ketika kita melakukan dosa dan tidak mengulanginya lagi. InsyaAllah kalau kita ada niat sungguh-sungguh untuk bertaubat, Allah akan bimbing kita. Kita perlu berhijrah. Berhijrah seperti apa? Bukan dari Mekah ke Madinah seperti Nabi dulu, tapi berhijrah hati kita menjadi lebih baik. Berhijrah perbuatan kita, pikiran kita, waktu-waktu kita menjadi waktu yang berguna dan hidup kita menjadi lebih baik. Itulah pentingnya kata-kata taubat di dalam diri kita. Seandainya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, beruntungnya kita. Karena sesungguhnya kehidupan yang paling utama, kehidupan setelah mati. Kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya adalah kehidupan setelah mati. Di dunia ini kita bersifat sementara dan paling banter umur kita 65, dan itu pun kalau sampai umur 50 kita sudah banyak penyakit. Mulai 40 grafik kita sudah mulai menurun. Kemampuan pikiran kita mulai menurun. Makanya banyak-banyaklah beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ada waktu yang bagus sekali yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk beristighfar, yaitu pada waktu sebelum salat subuh. Sebelum waktu subuh, ketika mendekati subuh, nah sebelum azan banyak-banyak istighfar pada itu. Itu sangat bagus sekali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ada juga yang bilang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita pada waktu yang lalu. Masya Allah, subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Semua kekurangan adalah milik saya dan kelebihan adalah milik Allah. Mari kita sama-sama bersihkan hati kita, minta ampun kepada Allah, karena sesungguhnya dengan ampunan Allah, dengan dekat kepada Allah, hati kita menjadi lebih tenang, lebih tentram, dan lebih nyaman. InsyaAllah semoga anak-anak dari teman-teman semua, kita semua, istri kita, keluarga kita disehatkan oleh Allah dan dijauhkan dari segala penyakit. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.